Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fatih. Saya padahal bingung loh. Ini Ustadz Fatih ditransfer berapa? Kok malah bantu? Bingung saya. Masya Allah. Wah, saya malu sama Ustazah teman-teman Masuna udah dibukain pintu. Tadi disebut-sebut itu sebenarnya beliau tuh nantangin kita tuh. Ayo, mana? Teman-teman udah nanya, ini Ustadz Fatih berapa nih ya? Udahlah, urusan saya. Kok malah bantu? Terima kasih Ustadz Fatih Karim, Masya Allah. Sama Ustadz, Alhamdulillah. Ya, saya udah 2 tahun nggak ke Condong Catur, nggak pulang kampung, moga-moga bisa ya, bareng-bareng ketemu. Amin. Semoga Insya Allah. Oke, Insya Allah. Terima kasih Ustadz Fatih Karim, dan terima kasih nih teman-teman yang di Perumnas maupun yang tidak. Ada teman saya yang ahli sedekah juga di Makassar. Masya Allah. Mbak Eni katanya mau mengundang Ustadz Fatih nih. Beliau punya pesantren baru, pesantren yang saya cita-citakan, tapi dia duluan nih, pesantren digital, dia duluan. Masya Allah. Nah, luar biasa. Mbak Eni silakan nanti kontak saya untuk undang Ustadz Fatih. Mbak Pipin di Purwokerto, terima kasih ya sudah hadir juga. Alhamdulillah, hadir juga. Mas Eko, ini barusan kecelakaan, beliau PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, Jakarta, Jogja. Pulang Jumat kembali Ahad. Kalau saya nggak pulang-pulang Mas Eko, udah 2 tahun. Oke, rekan-rekan silahkan kalau mau ada pertanyaan kepada Ustadz Fatih. Ustadz Fatih, ini belum jam 10, masih ada waktu, Antum, Ustadz? Monggo, masih bisa, insya Allah sampai jam 10. Silahkan bisa diketik atau mau langsung pertanyaannya, mumpung Ustadz Fatih Karim di sini. Sebenarnya bulan depan saya rencananya mau mengundang Mas Yoyo, udah duluan di sounding. Ya, boleh. Mengundang Mas Yoyo biar saya dapat pembagian sedekahnya juga, dapat pahalanya. Antum udah ngomong duluan, ya sudah. Bulan depan. Oke. Dan ada pertanyaan. Silakan dari Komandan Kokam Bantul. Silakan Mas. Wah, Masya Allah. Komandan Kokam nih. Silakan, tafadhol. Mas Sentot. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bukan komandan tuh, Ustaz Syafir terlalu berlebihan. Komandan Kokam. Ustadz Fatih, mohon maaf, mohon pencerahannya saja terkait sedekah itu. Apakah sedekah itu hanya sempit terkait kita memberikan kepada orang yang kita inginkan, atau infak di masjid setelah setiap kita jamaah masjid itu juga masuk kategori sedekah, kan? Terus yang kedua, sedekah terbaik kan kepada orang terdekat, salah satunya kepada istri. Betul. Apakah kemudian kalau kita sedekah, semua sedekah kita untuk istri karena dalilnya itu terbaik, terus kita mengabaikan keluar, itu apakah betul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebuah kehormatan ditanya sama Komandan Kokam. Jadi pokoknya saya masuk Jogja aman ya. Nggak boleh ada yang bisa bubarin kajian saya di Jogja. Soalnya saya jamin, tak? Saya jamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, jadi memang saat yang saya pahami memang sedekah ini bentuknya umum sekali. Bahkan Nabi SAW pun sampai-sampai mengatakan senyum dengan sahabatmu dengan wajah yang manis, wajah yang indah, itu juga adalah sedekah bagi mereka. Bahkan sholat duha pun itu disebut dengan sedekah tulang-tulang tulang-tulang rusuk, bukan tulang rusuk, ruas tulang-tulang kita ini sedekahnya adalah sholat duha begitu. Nah, memang di bahasa itu kan bahasa Arab ya, tapi kalau di Indonesia Ustaz sepertinya mengalami penyempitan makna begitu. Jadi akhirnya sedekah itu hanya semata-mata ngencleng gitu ya. Sedekah itu semata-mata memberi harta begitu. Padahal sedekah ini Masya Allah luar biasa keutamaannya. Bahkan hanya berwajah manis saja gitu ya. Ketika ketemu itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu udah wajahnya manis saja, itu sudah sedekah gitu ya. Bahkan juga sedekah ini dikatakan mampu kemudian untuk menjadi
salah satu jalan kita untuk mendapatkan banyak pertolongan Allah, yakni salah satunya adalah sedekah kepada orang terdekat gitu. Bahkan memang sebaik-baik sedekah, afdhalus sedekah ya, itu adalah kepada orang terdekat, istri, anak, orang tua begitu ya. Nah, apakah berarti kalau sudah sedekah itu terbaik kepada istri dan keluarga berarti kita dekat-dekat saja gitu ya, yang jauh-jauh nggak usah gitu. Nah, di dalam Islam memang yang saya pahami ada ini, ada kaidah aulawiyat gitu ya, priority gitu, priority. Memang yang diprioritaskan adalah orang-orang terdekat begitu. Tapi bukan berarti orang-orang yang terjauh itu luput dari sedekah kita. Seringkali ada begini, jauh-jauh tuh ACT cinta Quran sedekah ke Palestina gitu ya. Wong di Jakarta aja masih banyak yang butuh gitu. Jauh-jauh sedekahnya ke Rohingya, jauh-jauh sedekahnya ke mana? Papua ya. Sementara di Jogja aja masih banyak banget yang butuh. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita lupa ada yang namanya priority atau aulawiyat. Nah, tergantung kondisi memang. Kan kondisi-kondisi tertentu, misal saudara-saudara kita di Rohingya misalnya mengalami pengusiran, pembantaian gitu ya. Maka dalam hari itu, kasus itu menjadi satu priority bagi kita kemudian untuk mendahulukan mereka setelah kemudian tentunya anak keluarga. Karena gini, banyak sekali kejadian istrinya aja nggak dikasih makanan, minuman, pakaian, rumah yang layak. Sedih banget gitu. Banyak, saya dapat banyak curhat gitu. Ustadz, suami saya rajin banget sedekah gitu ya, tapi hutang sama istri nggak dibayar gitu. Ustadz, suami saya rajin banget sedekah, tapi anak-anak saya nggak pernah diajak makan enak begitu. Jadi ini juga miris ya Ustadz ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kok bisa hanya mencukupkan kepada orang-orang terdekat saja. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang bangun subuh tidak peduli kepada sesama muslim, dia bukan golongan kaum muslimin. Jadi artinya prioritas bukan berarti meninggalkan kepedulian. Jadi sudah aman, kemudian kita bisa melaksanakan. Alhamdulillah. Ya. Halo, tes, mohon maaf nih koneksi saya kurang bagus. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Fatih Karim. Sudah cukup ya, dan Komandan Sentot aman ya, Ustaz Fatih Karim aman ya ke Jogja ya. Aman ya. Alhamdulillah. Allah. Mantap. Saya jamin, Pak. Masya Allah. Aman. Masya Allah. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Chandra atau Bu Chandra ya. Mohon maaf, dari mana mungkin bisa ditulis. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana baiknya cara kita bersedekah dengan tujuan agar hutang lunas dan lain sebagainya. Bunda yang disayang Allah, memang ketika kita beramal, tentu kita berharap. Karena memang kita manusia dan memang boleh berharap ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam banyak surah, salah satu surahnya sering kita baca. Ayatnya begini bunyinya, mungkin ingat ya. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, sering baca ya karena ayat pendek, ayat langganannya bapak-bapak kalau ngimamin di rumah ya. Fa'idza faragta. Fa'idza faragta. Apa itu fa'idza faragta? Jika kamu sudah selesai satu urusan, fansab, maka kerjakan urusan yang lain, gitu ya. Nah, kemudian ayat ini ditutup. Apa penutup ayatnya? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah kamu berharap. Nah, berarti boleh berharap dong? Ya boleh, begitu ya. Masa berharap nggak boleh? Nah, hanya saja harapan kita dengan sholat kita, sedekah kita, puasa kita, harapan kita itu jangan dikecilkan dengan duniawi yang terlalu kecil, begitu. Tapi harapan kita itu mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah,
mendapatkan ampunan dari Allah. Ini harapan kita. Wa ila rabbika farghab. Nah, ini harapan kita. Tapi bagaimana kalau kita dengan sedekah kita ini ngarep? Mudah-mudahan sedekah ini jadi wasilah sehatnya ibu saya, ya gitu ya. Mudah-mudahan sedekah ini jadi wasilah lunasnya utang saya. Bolehkah? Yang saya pahami boleh. Kenapa? Dari wasilah ini menjadi tawassul, menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah. Tapi ingat, jangan jadi tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Berharap ridho, berharap rahmat, berharap ampunan. Nah, tapi sebagai manusia, selain berharap yang jangka panjangnya, boleh dong ya Allah, ya. Boleh dong ya Allah, dari sedekahku ini ya Allah, mudah-mudahan ibuku sembuh. Ya Allah, mudah-mudahan dari sedekahku ini ya Allah, aku bisa umroh. Ya Allah, mudah-mudahan dari dakwahku ini, aku sering berdakwah, jadi wasilah pembuka pintu kebaikan rezeki untuk orang tuaku. Nah, termasuk apa? Lunas hutang, Ustaz Sifik ya. Jadi kalau kita punya utang, ya harus dibayar. Nah, yang sedih ya, yang sedihnya gini Ustaz, yang sedihnya itu banyak sekali orang itu yang rajin bersedekah, hutangnya nggak dibayar-bayar. Ini yang ngeri banget gitu ya. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, di SMS nggak wah Masya Allah. Apa yang terjadi? Sedekahnya Masya Allah. Nggak pernah nolak. Nggak pernah nolak. Nah, ini bagaimana orang seperti ini? Zolim. Orang seperti ini zolim. Dan dia berdosa karena dia melalaikan hutangnya. Kenapa? Karena hutang itu wajib dibayar. Bahkan Nabi SAW berhenti tidak mau menyolatkan orang yang masih ada hutangnya. Nabi pulang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah dia wajib disolatkan? Apa kata Nabi? Solatkanlah bagimu karena dia ada hutang. Berapa ya Rasulullah hutangnya? 2 dinar. 2 dinar hutangnya. 2 dinar itu ya Allah paling 5 juta. Ya, tapi apa yang terjadi? Masya Allah, beliau katakan apa? Solatkanlah bagimu. Solatkan. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Nabi jijik menyolatkan orang yang ada hutangnya. Nah, oleh karena itu, ayah bunda, teman-teman semuanya, jangan main-main dengan hutang. Nah, kalau sedekah ingin menjadi wasilah lunasnya hutang, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian itu tujuan puncaknya, rugi kita. Kenapa? Bisa jadi hutangnya lunas, tapi belum tentu dari sedekah itu mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Dan jangan main-main hutang. Ustaz Sifik, ternyata pinjol itu Ustaz, sudah menggerogoti masyarakat muslim kita itu, total pinjol itu terakhir saya dapat kabar 13 triliun Ustaz. Triliun Ustaz. Ya, di kampung-kampung Ustaz 5 juta, kan sekarang ada aplikasi 5 juta, 6 juta, pinjem 10 juta, bunganya Ustaz, Masya Allah 300%. Nah, ada kemarin jamaah itu sampai cerita, itu nggak bisa bayar, istrinya jadi jaminan. Jadi bayar hutang, karena nggak bisa bayar, istrinya dijaminkan. Istrinya digadaikan. Untuk apa? Hutang. Maka teman-teman semuanya, saya doakan, kita meninggal dunia, kita wafat tidak meninggalkan hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lunas. Amin. Insya Allah. Begitu Ustaz. Allah.